Surabaya, kota yang tak pernah kehilangan semangat juang. Disinilah salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah kemerdekaan Indonesia terjadi. Pertempuran Surabaya, sebuah kisah yang diwarnai dengan keberanian, keteguhan hati, dan tekad luar biasa dari para pejuang yang dikenal sebagai arek-arek Surabaya. Mereka tak gentar menghadapi ancaman kolonialisme demi mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Pada Oktober 1945, pasca proklamasi kemerdekaan, kota Surabaya dipenuhi ketegangan. Tentara sekutu yang diwakili oleh pasukan Inggris tiba di Surabaya dengan alasan melucuti tentara Jepang yang sudah menyerah. Namun, kedatangan sekutu ini dibayangi oleh kehadiran tentara NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang berambisi mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Para pejuang Surabaya menyadari kedatangan tentara asing ini bukan sekedar misi damai. Tahukah kalian, para pemuda tak hanya menyiapkan diri dengan senjata, tetapi juga merobek bagian biru pada bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato, sehingga hanya tersisa merah dan putih, simbol perlawanan untuk kemerdekaan. Pada tanggal 19 September 1945, di sebuah gedung yang sekarang dikenal sebagai Hotel Yamato, sekelompok pemuda Surabaya marah melihat bendera Belanda yang berkibar di puncak gedung. Dengan penuh keberanian, mereka memanjat dan merobek bagian biru bendera tersebut, menyisakan merah putih. Tindakan itu memicu kemarahan tentara Belanda dan Inggris. Namun, bagi arek-arek Surabaya, ini adalah simbol bahwa mereka tak akan tunduk pada penjajah. Bagaimana mungkin Surabaya tetap tenang setelah melihat simbol penjajahan berkibar lagi? Tidak ada jalan lain kecuali berjuang. Tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal Robert Maersk, pimpinan tentara Inggris di Surabaya, mengeluarkan ultimatum. Ia memerintahkan rakyat Surabaya untuk menyerah tanpa syarat dan menyerahkan seluruh senjata dalam waktu 24 jam. Jika tidak, Surabaya akan diserang habis-habisan. Bagi para pejuang Surabaya, ultimatum itu hanya menambah semangat perlawanan mereka. Mereka memilih untuk bertahan dan melawan hingga titik darah penghabisan, meski tahu ancaman itu bisa menghancurkan mereka. Merdeka atau mati adalah semboyan mereka. Ultimatum itu justru dianggap sebagai panggilan perang oleh para pejuang yang berbondong-bondong bersiap di barikade pertahanan mereka. Pagi hari 10 November 1945, pertempuran besar pun pecah di Surabaya. Tentara Inggris menyerang dengan tank, pesawat, dan ribuan prajurit bersenjata lengkap. Namun, arek-arek Surabaya tidak gentar dengan senjata seadanya. Bahkan bambu runcing, mereka menghadang pasukan Inggris di setiap sudut kota. Perlawanan ini begitu sengit, bahkan Inggris tak menyangka betapa gigihnya rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan mereka. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah,
Pertempuran berlangsung hingga 3 minggu dengan ribuan korban jiwa di pihak pejuang dan penduduk sipil. Surabaya porak-poranda, namun semangat kemerdekaan semakin kuat. Hari itu, 10 November 1945, dikenang sebagai Hari Pahlawan. Hari di mana keberanian arek-arek Surabaya menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia tidak akan tunduk pada penjajah. Pertempuran Surabaya tidak hanya menggugah semangat perlawanan di kota lain, tetapi juga membuat dunia internasional melihat betapa gigihnya perjuangan bangsa Indonesia. Pertempuran Surabaya adalah simbol keberanian dan pengorbanan. Di sini, di tanah Surabaya, rakyat biasa berjuang untuk kebebasan dan harga diri bangsa. Hari ini, kita mengenang mereka sebagai pahlawan yang telah memberikan segalanya agar kita bisa hidup dalam kemerdekaan. Mari kita teruskan semangat mereka menjaga kemerdekaan yang mereka perjuangkan dengan penuh darah dan nyawa.